Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini gue mau menceritakan kisah yang berjudul Gantung Jodoh. Oke, langsung aja, gak usah lama-lama, kita ke teror. Namanya Sylvia. Usianya saat ini sekitar 40 tahunan. Usia yang sangat matang untuk berumah tangga. Namun sampai cerita Om tulis, Sylvia belum juga mendapatkan jodoh. Padahal sejak zaman kuliah dulu, Sylvia ini bisa dibilang merupakan cewek populer. Dan bahkan ia pernah menjalin hubungan diam-diam dengan dosennya. Tapi hubungan itu tidak berlangsung lama karena Sylvia yang merupakan cewek-cewek populer itu merasa bosan dengan si dosen. Akhirnya mereka pun putus. Lalu Sylvia ini kemudian kembali menjalin hubungan baru dengan salah seorang mahasiswa. Tapi lagi-lagi hubungan itu tidak berjalan lama. Dan begitu saja seterusnya. Sampai akhirnya Sylvia ini mendapat julukan buaya betina oleh teman-temannya. Bukannya sadar dan berubah, Sylvia malah terus berulah. Namun sekarang ia tidak hanya memacari mahasiswa saja, melainkan juga laki-laki dewasa yang sudah berkeluarga. Menurutnya, ia memacari laki-laki yang sudah berkeluarga seperti itu hanya untuk kesenangan. Selain itu, laki-laki yang sudah berkeluarga juga royal kepadanya. Padahal Sylvia sendiri bukan orang yang terlahir dari keluarga yang berkekurangan. Orang tua Sylvia ini punya usaha kuliner yang sangat sukses, bahkan sampai memiliki cabang di beberapa daerah. Jadi bisa dibilang hidupnya Sylvia ini berkecukupan. Terlebih lagi dia adalah anak tunggal yang sudah pasti apapun keinginannya selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Hingga usianya menginjak 30 tahun, Sylvia mulai didesak untuk menikah oleh orang tuanya. Bahkan ayahnya Sylvia sudah mencarikan jodoh untuknya. Menolak ketika ayahnya mengatakan ingin menjodohkan Sylvia dengan salah satu anak kenalannya yang bernama Hamid. Saat itu Sylvia sangat kebingungan karena calon yang ia maksud adalah pacarnya yang saat itu sudah punya istri. Jelas tidak mungkin dia membawa pacarnya itu untuk bertemu orang tuanya. Lagi pula pasti ayahnya tidak akan setuju Sylvia menjalin hubungan dengan pria beristri. Akhirnya mau tak mau Sylvia pun hanya bisa menerima perjodohan tersebut. Singkatnya, dua keluarga bertemu. Disitulah akhirnya Sylvia melihat calon suaminya untuk pertama kali. Laki-laki itu ganteng dan punya pekerjaan yang cukup bagus. Sylvia yang memang mudah suka pada seseorang terlihat tertarik pada calon suaminya tersebut. Begitupun sebaliknya. Setelah pertemuan dua keluarga itu, Sylvia dan Hamid semakin dekat. Tanggal pernikahan pun sudah diatur dan akan dilaksanakan 2 minggu setelah pertemuan dua keluarga tersebut. Singkat cerita, menjelang hari akad dan resepsi, jadi mereka ini malamnya akad, lalu esoknya langsung resepsi. Rumah Sylvia sudah mulai didekor. Sylvia terlihat bahagia, orang tuanya pun juga senang karena Sylvia sepertinya menyukai Hamid. Saat itu sekitar pukul 12 malam, Sylvia terbangun karena merasa perutnya tiba-tiba lapar. Akhirnya ia pun ke dapur untuk memasak mie instan. Namun dari luar rumah, ia mendengar seperti ada suara-suara orang yang sedang berbicara. Sylvia kira itu adalah orang-orang dekor yang masih bekerja. Jadi ia pun berinisiatif untuk membawakan minuman kaleng untuk orang-orang yang masih mendekor bagian luar rumah. Semacam untuk pelaminan di luar rumah. Tapi begitu ia tiba di luar, Sylvia hanya melihat seorang laki-laki berpakaian putih dengan celana hitam sedang berdiri membelakanginya. Tapi tidak ada jawaban, bahkan laki-laki itu menoleh ke arah Sylvia pun tidak. "Ini saya bawakan minuman buat abang-abang, diminum ya bang," ujar Sylvia. Lelaki itu mengangguk dan saat Sylvia ingin berbalik untuk masuk, tiba-tiba terdengar seperti suara sesuatu jatuh dan menggelinding ke sela-sela kakinya. Ketika Sylvia melihat ke bawah, rupanya itu adalah kepala manusia.
Sontak saja Sylvia langsung berteriak histeris. Teriakannya sampai membangunkan orang tua dan tetangga sekitar rumahnya. Mereka tentu sangat kaget melihat Sylvia yang berada di luar rumah di tengah malam. Sylvia langsung menghabur ke pelukan sang ibu. Tubuhnya gemetar dan ia sangat ketakutan. Karena malam itu adalah pengalaman pertamanya diperlihatkan penampakan seperti itu. Seperti gak ada rumah saja kamu ini, Sil. Minum minuman bersoda begini kok di luar. Ini sudah tengah malam. Kamu itu calon pengantin. Darahmu itu wangi. Darah wangi itu disukai makhluk halus, ujar ayahnya. Itu bukan punya Sylvia, Pak. Itu buat orang-orang dekor yang masih kerja. Tuh tadi ada di situ, ujar Sylvia menunjuk ke arah laki-laki tadi. Namun tidak ada apa-apa di sana. Orang-orang dekor sudah pulang dari jam 9 tadi. Sudah gak ada yang kerja jam 12 begini, ujar ayahnya. Tapi tadi ada kok, Pak. Sylvia dengar mereka ngobrol. Makanya Sylvia mau kasih minuman, ujar Sylvia bersikeras. Sudah, masuk kamu. Sebentar lagi hari pernikahanmu. Jangan buat masalah, ujar ayahnya lagi. Sylvia masih bingung dengan kejadian yang baru saja ia alami. Itu semua benar-benar sulit dicerna oleh akal sehat. Hari itu orang yang akan menghina tangan Sylvia sudah datang. Ia langsung melakukan tugasnya di dalam kamar Sylvia. Tentu saja, dan malam harinya acara akad akan dilangsungkan. Malam itu rumah Sylvia sudah ramai oleh keluarga-keluarga yang hadir. Sekitar pukul 8 penghulu pun sudah datang. Namun calon pengantin pria dan keluarganya belum juga datang. Ditunggu-tunggu hingga pukul 11 malam, belum juga ada tanda-tanda kedatangan mereka. Namun teleponnya pun tidak aktif. Orang tua Sylvia mulai cemas dan emosi, mengira kalau Hamid dan keluarganya ini mempermainkan keluarga Sylvia. Namun pada pukul 12 malam, sebuah telepon masuk. Telepon itu rupanya dari orang tua Hamid. Mereka mengabarkan bahwa mobil yang membawa mereka kecelakaan dan Hamid sekarang kritis di rumah sakit. Tentu saja orang tua Sylvia yang mendengar itu langsung kaget, tidak menyangka bahwa ada musibah besar yang menimpa calon menantunya. Dan akhirnya malam itu juga Sylvia dan kedua orang tuanya pergi ke rumah sakit. Terlihat ayahnya Hamid duduk di lantai dengan keadaan baju masih ada bekas darah. Tidak lama setelah Sylvia dan orang tuanya sampai di sana, Hamid dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Sylvia terduduk lemas, kakinya gemetar seakan tak bisa lagi menopang tubuhnya. Setelah sekian banyaknya ia menjalin hubungan dengan lelaki, tapi baru kali itu ia menangis sampai tubuhnya gemetar. Ia seakan tak rela kehilangan Hamid, calon suaminya tersebut. Namun apa boleh dikata, takdir sudah memilih jalannya sendiri. Setelah kejadian itu, Sylvia mencoba untuk memperbaiki dirinya. Ia beranggapan bahwa yang terjadi menimpa Hamid kemungkinan karma dari perbuatannya yang sudah memacari suami orang. 1 tahun berlalu setelah Sylvia berhasil melupakan Hamid. Kini Sylvia sedang menjalin hubungan dengan seorang pengusaha tambak. Hubungan itu sudah meniti ke jenjang yang lebih serius. Bahkan keluarga kedua belah pihak pun sudah bertemu. Akhirnya ditetapkanlah tanggal pernikahan yang jatuh pada tanggal 25 bulan Agustus di tahun itu. Semuanya berjalan lancar hingga hari H. Namun sebuah kejadian yang benar-benar tidak akan pernah bisa Sylvia lupakan seumur hidupnya terjadi. Saat mau akad, bahkan tangan penghulu pun sudah dijabat. Tiba-tiba calon suaminya Sylvia itu kejang-kejang. Dan tidak lama ia tak sadarkan diri dengan wajah dan bibir yang membiru. Orang-orang yang berada di rumah itu pun terlihat panik dan kebingungan dengan apa yang terjadi pada si calon pengantin pria. Akhirnya calon suami Sylvia pun dibawa ke rumah sakit. Namun seakan dejavu, ia kembali mendengar pernyataan yang sama sekali tidak pernah ia inginkan sebelumnya. Calon suaminya itu dinyatakan meninggal. Seketika dunianya seakan hancur. 2 kali ia mengalami hal yang sama. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bentuk hukuman Tuhan untuknya? Oke teman-teman, segitu aja cerita kisah yang berjudul Gantung Jodoh. Banyak hikmah yang bisa kita ambil. Tentunya untuk para wanita, jangan mengambil suami orang lain.
Dan untuk laki-laki dan perempuan juga termasuk. Jangan bergonta-ganti pasangan ketika bosan, dan jangan mainkan perasaan orang lain. Karena yang namanya sakit hati, kita nggak tahu orang itu mengalami sakit hati atau enggak. Dan tentunya yang lebih parah lagi, jangan sampai memacari suami orang. Karena pasti ada yang namanya karma pada suatu saat nanti. Oke, paham semua kan? Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Segitu aja teman-teman hikmah yang bisa gue ambil. Dan kalau misalnya ada hikmah-hikmah yang lain, kalian bisa komentar di bawah. Gue Panji Pandep, mohon maaf ada salah kata dan cerita yang kurang bagus dan cernanya kurang rata. Tapi insya Allah bakal lebih baik ke depannya. Gue Panji Pandep, salam.